Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Aulia dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi dan jenis-jenis permainan anak usia dini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis permainan anak usia dini. Menurut Harlock, kegiatan bermain menurut jenisnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif adalah suatu kegiatan yang memberikan kesenangan, kepuasan pada diri anak melalui aktivitas yang melibatkan banyak aktivitas tubuh. Beberapa contoh dari bermain aktif diantaranya yang pertama yaitu bermain bebas dan spontan. Bermain bebas dan spontan merupakan permainan tanpa memiliki aturan kegiatannya, yaitu bebas sesuai dengan spontanitas anak. Yang kedua yaitu bermain konstruktif. Bermain konstruktif merupakan permainan membangun, membentuk, dan menyusun. Kegiatan bermain ini biasanya menggunakan alat permainan edukatif atau manipulatif. Yang ketiga yaitu bermain khayal atau peran. Bermain khayal atau peran merupakan imajinatif anak dalam berperan sebagai atau menjadi. Kemudian yang keempat adalah collecting. Collecting merupakan kegiatan bermain mengumpulkan benda-benda yang unik dan menarik menurut anak. Yang kelima yaitu eksplorasi. Eksplorasi merupakan kegiatan bermain mencari tahu dengan mencoba. Kemudian yang keenam adalah games dan sport. Games dan sport merupakan kegiatan permainan dan olahraga yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Kemudian yang terakhir ada musik. Musik merupakan kegiatan memainkan alat musik, di mana anak memainkan instrumen musik secara aktif. Yang kedua adalah bermain pasif. Bermain pasif merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan dan tidak terlalu banyak melibatkan aktivitas fisik. Beberapa contoh bermain pasif diantaranya yang pertama yaitu membaca. Membaca merupakan kegiatan menyenangkan namun tidak semua anggota tubuh ikut bergerak aktif. Yang kedua yaitu melihat komik. Melihat komik itu sama dengan membaca. Anak menikmati kegiatan membaca komik. Pada kegiatan ini, anak tidak banyak beraktivitas, hanya mata dan pikiran saja yang beraktivitas. Yang ketiga yaitu menonton film. Menonton film merupakan kegiatan melihat gambar, bergerak dan bersuara dan radio. Hal ini menyenangkan namun tidak melibatkan anggota tubuh lain untuk beraktivitas. Yang keempat yaitu mendengarkan radio. Mendengarkan radio merupakan aktivitas telinga mendengarkan suara dari radio. Hal ini menyenangkan namun tidak melibatkan anggota tubuh lain untuk beraktivitas. Yang kelima yaitu mendengarkan musik. Mendengarkan musik sama dengan mendengarkan radio. Anak hanya diam sambil menikmati musik saja, tidak melibatkan anggota tubuh lain untuk beraktivitas. Nah, itu tadi 5 dari contoh dari bermain pasif. Kemudian berbagai bentuk bermain itu yang dapat membantu mengembangkan kemampuan anak. Yang pertama, mendongeng, yang kedua menggambar, yang ketiga bermain alat musik sederhana, yang keempat yaitu bermain dengan lilin, yang kelima yaitu bermain tulisan tempel, yang keenam yaitu bermain dengan balok, dan yang terakhir yaitu berolahraga. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi mainan anak berdasarkan usianya. Yang pertama yaitu mainan untuk anak usia 0 sampai 9 bulan. Awal bayi lahir belum memiliki penglihatan yang sempurna, masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan rangsangan dengan menggunakan warna yang mencolok. Warna-warna yang menarik diantaranya yaitu merah, biru, kuning, atau warna terang lainnya.
Adapun jenis mainan yang cocok untuk anak 0 sampai 9 bulan yaitu mainan kerincingan, mainan gigitan, beberapa boneka yang berbahan kain, bola karet dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu mainan untuk anak usia 9 sampai 18 bulan. Rentang waktu yang seringkali dikategorikan 9 sampai 18 bulan ini adalah anak balita. Inilah periode emas yang banyak sekali mengalami perkembangan. Pada usia ini, anak sudah kuat ketika memegang, mengangkat, dan menarik benda asing. Mainan yang diberikan sudah dalam bentuk perkembangan kreativitas dan emosi. Adapun jenis mainan yang cocok untuk usia 9 sampai 18 bulan ini yaitu mainan yang menirukan kehidupan sehari-hari seperti sayuran, buah, binatang, telepon, dan mobil-mobilan. Yang ketiga yaitu mainan untuk anak usia 18 sampai 36 bulan. Pada usia 18 sampai 36 bulan ini merupakan masa yang paling aktif, di mana anak lebih suka melakukan gerakan dengan mulai berjalan lebih cepat, berjinjit, berlari, memanjat kursi, dan meloncat kecil. Bahkan kemampuan berbicara semakin bertambah ketika sudah mampu menirukan penyanyi idolanya. Adapun mainan yang cocok untuk usia 18 sampai 30 bulan ini yaitu yang membuatnya berkreasi seperti krayon, lilin kreasi, melukis, drum, piano, atau gitar mainan. Yang keempat yaitu mainan untuk usia 4 sampai 5 tahun. Pada usia 4 sampai 5 tahun ini, perkembangan motorik yang dilakukan oleh anak usia 4 sampai 5 tahun ini lebih pesat dibandingkan usia sebelumnya. Pada usia ini akan dipersiapkan untuk berpikir dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemampuan daya pikir dan daya ingat yang tajam akan membantu dalam menunjukkan dan mengemari kegiatannya. Pada usia ini, anak dapat menggunakan jenis mainan seperti monopoli, ular tangga, atau Lego. Selain itu, anak akan belajar untuk angka dan waktu seperti permainan sempua, yaitu model huruf dan angka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.